Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Lutfia Raffi dengan nomor BP 2010863014 dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi psikologi komunikasi tentang konsep diri. Kita harus tahu dulu nih, apa sih konsep diri itu? Menurut Chaplin dalam PDD 2008 mengemukakan bahwa konsep diri adalah evaluasi individu mengenai diri sendiri, penilaian atau penafsiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Pambudi 2012, konsep diri adalah semua bentuk kepercayaan, perasaan, dan penilaian yang diyakini individu tersebut tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi proses interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dari beberapa pendapat dapat kita simpulkan bahwa konsep diri merupakan suatu pandangan seorang individu tentang dirinya sendiri yang terbentuk dari hal-hal yang pernah ia lakukan. Dan itu pun tak luput dari adanya penilaian orang lain. Maka akan terbentuk suatu konsep yang menggambarkan bagaimana diri seseorang tersebut. Konsep diri bukanlah merupakan gen atau bawaan dari keluarganya, namun konsep diri ini akan terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan teman, dan lingkungan masyarakat. Konsep diri ini akan membentuk sikap, perilaku, dan kebiasaan seorang individu tersebut, di mana perilaku yang ditampilkan dari hasil respon dan pandangan orang lain mengenai individu tersebut. Konsep diri adalah semua bentuk kepercayaan, penilaian, dan perasaan yang diyakini oleh seorang individu terhadap dirinya sendiri, dan juga bagaimana penilaian orang lain terhadap dirinya yang ia percayai, yang ia yakini. Konsep diri ini akan memberikan sebuah gambaran yang menentukan bagaimana seseorang mengolah informasi yang ia dapatkan. Perilaku yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh konsep diri yang ia miliki. Ketika seorang individu memiliki sikap dan perilaku negatif, berarti ia memiliki konsep diri yang negatif pula. Begitupun sebaliknya. Konsep diri ini akan terbentuk ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Misalnya seperti apa yang orang lain persepsikan tentang dirinya. Seperti cara ia berbicara, bergaul, berteman, dan lain sebagainya. Supaya seorang anak memiliki konsep diri yang positif, selain harus berpendidikan, ia juga harus memiliki pola asuh yang benar dan juga lingkungan sekitar yang mendukung serta aman bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Konsep diri ini juga dapat diartikan dengan bagaimana kemampuan seseorang menilai dirinya sendiri. Dengan memahami konsep diri dan menerapkan konsep diri yang baik ke dalam diri seseorang, maka seseorang akan memiliki karakteristik seperti yang pertama, yaitu yakin dengan kemampuan diri untuk mengatasi setiap masalah yang didapatkan. Yang kedua, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, cenderung bersikap rendah hati dan menganggap bahwa diri sendiri setara dengan orang lain. Yang ketiga, jika menerima pujian akan merasa senang, bukannya malu atau merasa bersalah. Yang keempat, yaitu menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri bahwa setiap orang memiliki keinginan, perasaan, serta perilaku seutuhnya yang belum tentu diterima oleh masyarakat sekitarnya. Yang kelima, yaitu introspeksi terhadap diri sendiri yang berusaha untuk menjadi lebih baik. Menurut Harlock menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri itu ada 8. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Perihal kesehatan pada fisik sangat mempengaruhi seorang individu. Banyak dari mereka merasa berbeda dan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap diri mereka sendiri. Reaksi yang ditimbul dari orang lain sangat mempengaruhi seseorang dalam menerima dan menilai kondisi fisiknya. Yang kedua yaitu bentuk tubuh. Individu yang memiliki postur tubuh yang tidak ideal membuat konsep diri yang rendah pada dirinya. Citra terhadap postur yang ideal mempengaruhi konsep dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu nama dan julukan. Nama yang terkesan merendahkan atau bahkan sampai menghina akan membuat seseorang memiliki konsep diri yang rendah. Yang keempat yaitu status sosial dan ekonomi. Individu yang merasa mempunyai status sosial yang baik dan tinggi biasanya memiliki citra atau pandangan yang baik. Yang kelima yaitu dukungan sosial. Dorongan atau motivasi dari luar juga akan membantu untuk membentuk konsep diri seseorang.
Yang keenam yaitu keberhasilan dan kegagalan. Kegagalan akan menciptakan perasaan kurang pantas dan mampu yang menyebabkan penilaian buruk terhadap dirinya. Sebaliknya, keberhasilan akan membentuk perasaan yang bahagia dan membentuk penilaian yang baik. Yang ketujuh yaitu jenis kelamin. Pandangan bahwa peran yang dilakukan wanita lebih rendah dari pria. Hal ini menyebabkan berkurangnya penilaian wanita terhadap dirinya. Namun dalam lingkungan masyarakat sekarang ini sudah terbentuk konsep bahwa pria dan wanita memiliki hak serta perlakuan yang sama dalam hampir semua bidang. Yang ke-8 yaitu intelijensi. Individu yang memiliki intelijensi yang kurang akan merasa mendapatkan perlakuan yang berbeda, bahkan penolakan dari orang sekitarnya. Penolakan tersebut akan menyebabkan individu memiliki penilaian negatif terhadap dirinya. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Konsep diri sangatlah berpengaruh di dalam komunikasi interpersonal. Suranto mengatakan bahwa konsep diri merupakan salah satu faktornya, karena konsep diri merupakan persepsi, penilaian, dan keyakinan terhadap dirinya. Hal tersebut merupakan hasil dari pengalaman dan eksplorasi individu terhadap lingkungan, fisik, serta dari refleksi dirinya sendiri. Bukan merupakan faktor bawaan, melainkan perkembangan dari diri, lingkungan, dan pengalaman yang seiring dengan waktu yang berjalan. Yang pertama yaitu dimensi-dimensi dalam konsep diri. Konsep diri memiliki dimensi internal dan eksternal. Nah, maksudnya adalah penilaian yang dilakukan oleh individu itu sendiri terhadap dirinya berdasarkan apa yang dialaminya, termasuk di dalamnya tentang identitas, diri penerimaan, dan diri pelaku. Sedangkan dimensi eksternal dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama, diri fiksi tentang bagaimana persepsi orang terhadap dirinya, persepsi dari sudut pandang etika dan moral. Yang ketiga, diri pribadi, persepsi orang terhadap keadaan pribadi dirinya. Yang keempat, diri keluarga, persepsi orang-orang terhadap interaksinya dengan keluarga. Yang kelima, diri sosial, yakni mengenai interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya. Kita dapat melihat bahwa segala faktor baik internal dan eksternal dapat mempengaruhi cara berkomunikasi seseorang, tepatnya komunikasi interpersonal. Yang kedua, konsep diri positif dan negatif. Konsep diri ini merupakan cara pandang seseorang terhadap diri mereka. Jika pandangannya positif, maka semua orang dapat berpendapat positif. Sebaliknya begitu. Jika mereka berpandangan negatif, maka semua orang dapat berpandangan negatif juga. Konsep diri positif bukan berarti membanggakan diri, namun berupa cara menerima diri apa adanya, baik kelebihan dan kekurangan, sehingga dapat menerima diri sendiri serta orang lain. Kita dapat melihat bahwa konsep diri positif dan negatif mempengaruhi konsep diri yang tentunya berpengaruh pada komunikasi interpersonal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.